Ini adalah program perdana talkshow kita, nama programnya adalah Bedah UMKM. Ini program kerja bareng Merkuri dengan komunitas rumah UMKM 96 yang diketuai oleh Ibu Sri Sulastri. Just keren namanya. Panggilan akrabnya, nama panggungnya adalah Mbak Astri. Iya. Selamat pagi Mbak Astri, apa kabar? Selamat pagi Pak Aldi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Iya. Dan program ini menarik sahabat-sahabat UMKM. Kenapa? Karena nanti teman-teman yang ada di grup kru komunitas 96, rumah iya. UMKM 96 itu akan hadir dan kita minta mereka bercerita bagaimana mereka membangun usaha mereka. Ini kan untuk menjawab ini kita ya, tagline kita, kolaborasi bukan kompetisi. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan program ini membuat teman-teman juga lebih mudah merealisasikan naik kelas. Iya. Gitu ya. Amin. Akan lebih baik lagi. Akan lebih baik lagi. Iya. Dan di edisi perdana ini terima kasih sudah didedikasikan untuk Radio Merkuri dan Kru 96, sebuah puding CLBK Hasil ya. dari Ibu Ika. Dari Mbak Ika Iya. CLBK. Nah, Mbak Astri, siapa yang hadir sebagai tamu di perbincangan kita hari ini? Iya, selamat pagi. Hari ini kita kedatangan tamu dari kru kita juga, Pak. Namanya Ibu Tutut. Ibu Tutut Julianti, ya. Julia Stuti. Oh, Ibu Tutut Juliastuti, mohon maaf. Beserta Ibu Ika. Ibu Ika ini produknya puding ya, Bu? Iya, puding. Iya. Ibu Tutut produknya Sirup rempah secang. sirup rempah secang. Monggo dijelaskan apa produknya. Monggo Ibu Tuti, Ibu Ika dulu. Tenang Mbak Astri. Bu Ketua tenang saja. Nanti saya bantu ya. Oke, baik. Terima kasih sudah memperkenalkan. Ada Ibu Tutut, ada Ibu Ika yang mungkin kita mulai dari satu-satu dulu ya, dari Mbak Tutut dulu. Mbak Tutut, produknya adalah Sirup rempah secang. Sirup rempah secang. Ya. Gimana dulu ceritanya sampai memutuskan ini kan tidak terlalu umum gitu ya di market, tapi menjadi menarik. Kenapa pilihannya pada produk ini, Mbak Tutut? Ya, terima kasih Pak Aldi. Perkenalkan, nama saya Ibu Tutut. Saya dari UMKM Dinata, yang dimana saya berada di Kelurahan Ngagerjo. Dimana saya itu mempunyai sampai menjualkan produk berupa sirup rempah secang itu karena awalnya itu dari lomba PKK. Dari lomba PKK terus dibawa di kecamatan dan itu selalu menang. Terus saya sama ketua RT saya waktu itu, saya tuh pikir gimana kalau ini saya buatkan produk. Oh ya nggak apa-apa, buat produk aja, nanti ini seperti itu. Tapi itu nanti untuk urusan perizinan kamu urus sendiri, kita hanya mensupport untuk pembelian atau sama warga-warga, nanti kita kumpulkan bahwasanya kita di sini ada UMKM, seperti itu. Tahun berapa itu Mbak Tutut? Insya Allah tahun 2015 saya mulai untuk memproduksi seperti itu, Pak. Terus untuk yang membeli sementara waktu itu dari PKK di tempat saya, juga di Kelurahan Ngagerjo juga. Terus habis itu saya ikut yang zamannya waktu itu pahlawan ekonomi. Pahlawan ekonomi di mana di sempat ikut ya waktu itu ya? Sempat ikut, Pak. Yang di Kansas City itu Betul. ya? Oke. Jadi saya untuk perizinan, untuk itu saya dibantu dari pahlawan ekonomi. Mulai dari waktu itu SIUP. Waktu itu SIUP, terus PIRT beserta halal. Itu habis itu tahun 2019 kami sudah melangkah maju. Tahun 2020 terpuruklah, terjadilah karena ini ya, Corona. betul COVID-19. Ya, tapi di sisi itu alhamdulillah karena punya saya herbal, penjualan ya masih ada tapi tidak segencar waktu sebelum sebelumnya. Corona. Seperti itu, Bapak. 2015, 2020-nya sempat mengalami penurunan betul, begitu ya. Betul. Oke, sampai berapa lama waktu itu? Ya 3 tahun itu. Sekarang selama COVID itu menuju mau 2024 mulai lagi ada yang mau istilahnya untuk mensupport lagi. Alhamdulillah sampai sekarang tetap ada, tapi walaupun tidak
belum balik belum lah, seperti yang dulu. betul Bapak, seperti itu. Semoga aja bisa kembali lagi sebelum seperti waktu corona, seperti itu aja. Secang itu apa sih, Mbak? Secang itu dari serutan kayu yang berupa warna merah, di mana saya bilang secang itu karena itu produk saya itu sebenarnya itu wedang uwuh Bapak. Wedang uwuh, tapi kalau uwuhnya itu kan sampah-sampahnya itu saya ambil, jadi saya masukkan di di tempat, jadi tinggal penyeduhan aja. So, jadi kalau saya bilang wedang uwuh itu kok uwuh itu nggak ada sampahnya gitu kan. Lah itu jadi mempermudah untuk mengkonsumsian seperti itu. Khasiatnya untuk apa ini? Khasiatnya Pak itu untuk menghangatkan badan, terus kalau ada yang batuk atau apa itu bisa meringankan juga. Seperti itu Bapak. Iya. Kalau untuk yang kayak istilahnya secangnya sendiri itu bisa kalau untuk orang diabetes atau apa itu bisa juga seperti itu. Tapi kalau saya bilang untuk khasiat yang lebih, saya kan harus mengurus lagi ke BP POM juga. Ini saya juga melangkah untuk ke BP POM. Oke, jadi untuk meningkatkan kompetensi produknya itu sekarang sedang dalam pengurusan ya. Betul Bapak. Oke. Terima kasih Mbak Tutut. Nanti Terima kita kasih ngobrol kembali. lagi. Sementara di sebelah Mbak Tutut ini ada Mbak Ika. Ya, kalau Bu Tutut itu wedang uwuh, Iya, minuman betul. herbal. Kalau Mbak Ika ini puding dan kawan-kawannya ya. Banyak, banyak ya. Banyak. Iya. Apa saja? Teman-temannya masih banyak. Oh, teman-temannya masih Iya. banyak. CLBK nggak hanya produksi puding aja. Jadi nama dagangnya, merek dagangnya CLBK. iya. Cita Lama Bersemi Kembali. Bukan Pak. Oh, bukan. Apa itu? Camilan lezat buat keluarga. Oh, Jadi itu kan meliputi artinya. banyak macam. banyak meliputi banyak macam camilan lezat buat Buat keluarga. keluarga. Iya. Oke. CLBK. Baik Kak, kalau Mbak Tutut kan dari Jagir, Wonokromo, Kecamatan Wonokromo. Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Ngagerjo. Ngagelrejo. Kalau Mbak Ika dari Kalau mana? saya dari Kecamatan Tambak Sari, UMKM-nya itu kita kenalnya dari Barto and Friend Pak. Waktu itu saya daftarnya itu pribadi lewat Barto and Friend. Pribadi ya, tapi Oh, enggak melalui kelurahan Enggak. atau kecamatan? enggak, tapi kita kelurahannya apa? Kelurahan Tambak Sari, kecamatannya juga Tambak Sari. Oh, dari Tambak Sari Iya. ya berarti ya. Iya. Berarti mulai kecil seneng nonton bal-balan di Enggak. Tambak Sari. Gelora 10 November Enggak, Pak. enggak ya? Kebetulan namanya daerah Tambak Sari. Kecamatannya di Tambak Sari. Gitu. Ya. Kalau Bu Tutut mulai mengembangkan usahanya 2015, kalau Mbak Ika? Kalau saya itu tahun 2007 Pak, berawal dari iseng ya. Kan saya waktu itu saya sampai sekarang masih kerja sih di IT. Di komputer juga. Jadi ini Oh, masih gitu. masih Luar biasa bagi waktunya. Iya. Gimana? Terus? ya pertamanya sih iseng aja sih, kan seneng makan ya Pak ya. Akhirnya Hobi. Iya, daripada Iya, kalau makan. pas pusing-pusing gitu kan selalu larinya kemana-mana, akhirnya bikin makanan. Terus waktu itu di sekolahan, anak saya kan sekolahnya di Kotija. Kotija Pandigiling itu orang tuanya kan juga seneng pada makan toh. Kita bikin bahwa akhirnya banyak yang repeat order, ya sudah kita buka PO. Apa waktu itu yang dijual? Sama Pak, pertama kali saya bikin di puding. Puding, Tapi masih puding. belum banyak varian ya, masih simpel-simpel aja berupa cup kayak gitu, mawar kayak gitu-gitu aja. Yang sih. standar saja. Iya. Iya. Kalau sekarang kan sudah berkolaborasi, jadinya makin berkembang. Macam-macam. Iya, macam-macam. Iya. Jadi ada puding foto, kan fotonya bisa dimakan juga. Oh. Ada money puding yang ada uangnya ditarik itu juga Iya. ada seperti itu. Oke. Kalau yang ada di depan kita ini puding apa Kalau namanya? ini cake puding pandan, Pak. Cake puding pandan, keren Iya. ya. Oke. Radio Mercury Cruise 96 gitu. Iya. Oke. Berapa kalau dijual? Kalau itu 250. 250 Iya. untuk ini ya. Ukuran 22, diameter 22. Oke. Berarti berapa? 2000 berapa tadi memulai usaha ini? 2007. 2007. Oh, jauh lebih lama ya. Udah lama Jadi sekali. kok seneng ya, hobi ya mungkin ya Pak ya, seneng. Jadi pulang kerja itu bikin ini atau mau berangkat kerja masih bikin-bikin, ada yang PO kita bikinkan. Habis gitu jam 10 kita berangkat kerja. Selama itu seperti itu. Berhubung kemarin corona, kan otomatis sepi ya. IT juga sepi, kita putar otak. Akhirnya saya kepingin lari ke UMKM gitu. Pas kebetulan lihat IG ada Barto and Friend waktu itu. Akhirnya saya belajar di situ. Ya. Ikut Jadi Barto and Friend. Ini saya mengenal, kan saya pinginnya juga pingin tahu surat sertifikatnya itu lah Pak. Ya, Maksudnya perizinan. perizinannya kan caranya gimana. Sama ini kan juga nggak ada tanya-tanya juga
orang info itu susah ya Pak ya, nggak kayak kita gitu kan, Nggak nggak sedetailnya segampang untuk menjelaskan. Iya betul. Akhirnya saya ikut belajar di Barto ya, alhamdulillah ilmu saya makin bertambah. Terus Oke. pinginnya itu saya udah nggak kerja lagi gitu loh, pingin ninggalin kerjaan saya gitu. Beralih ke UMKM. Iya. Tapi makanya sampai hari ini masih double saya ya? masih double. Masih double Masih ya? double. Banyak dong duitnya kalau begitu. Alhamdulillah Pak, kalau dibilang banyak ya alhamdulillah gitu. Ya. Selain puding ada apa namanya? Saya juga Sedot apa? Pedot. puding sedot, iya pudot. Pudot. Puding sedot. Iya, pas kebetulan hari sedot. ini saya nggak bawa Pak, mungkin besok Iya. pas acara tanggal 29 ya saya bawain. Iya, Iya, ada acara Pudot. demo. Iya. Puding sedotnya itu enak loh. Saya tapi cuma sekali baru dikasih itu. Besok saya Enak kasih tapi. lagi Pak. Oh, besok dikasih lagi. Yang penting Bu Ketua nanti dikasih Iya. ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita lanjutkan, kita break dulu untuk ke iklan ya. Iya. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Bedah UMKM. Saya masih menemani Ketua Komunitas Rumah Rumah UMKM, UMKM. Kru 96. Ya, ada Mbak Astri dan yang sudah menghadirkan teman-teman dari Ya, dari kru juga. dari Anggota kru dari juga, kru. anggota dari kru Iya. juga. Kru itu sahabat Merkuri Komunitas Rumah UMKM ya. Dan ada Bu Tutut, ada Bu Bu Ika. Mika. Silakan Mbak Astri. Iya. Bu Tutut. Iya Bu. Iya. Jangan tegang-tegang. Yang tegang modal ketuanya sendiri lah ya. Iya. Kami ingin tahu Bu, suka duka untuk mengawali untuk usaha itu pasti ada kan ya Bu ya? Betul. Ya, monggo Bu. Ya, suka dukanya dari saya untuk merintis membuat produk dari sirup rempah secang saya itu di mana Iya. itu penjualan, di mana saya harus market dengan Kesusahan untuk market. market. Oh, gitu ya. Itu saya harus mamanya kan belum kenal. Oh, apa ini Iya. itu yang pertama. Kedua dari segi harga juga. Betul. Terus yang ketiga itu waktu yang tidak mengenakan itu kalau gula sudah menghilang dari pasaran dan harga sangat mahal. Itu Gitu yang ya. membuat saya pribadi yang membuat produsen untuk Bingung ya? sirup sangat bingung. Iya. Itu apalagi waktu zaman corona juga itu harga-harga dari herbal seperti jahe dan teman-temannya Iya. itu juga sangat Naik mahal. melejit ya. Seperti Melonjak itu, itu. betul, seperti itu. Jadi alhamdulillah bisa diakali umpamanya saya buatnya itu minimal ada cuman 10 botol, sekarang alhamdulillah bisa 20 botol per produksi seperti itu. Alhamdulillah ya Terima Bu ya. kasih, Berarti alhamdulillah. sudah masyarakat sudah banyak yang mengenal ya. Bu, ya? Alhamdulillah Iya. seperti itu. Nggih. Iya. Kebetulan pas juga dengan timing waktunya ya. Banyak orang yang membutuhkan minuman herbal Betul, di saat waktu itu corona, ya. iya, betul. Tapi senangnya laris tuh sampai kemana-mana Bu itu untuk pemasarannya itu loh Bu. Alhamdulillah terakhir itu saya harus pengiriman di Bandung. Iya. Di Bandung Oh, sampai Bandung juga? Karena produksi saya iya, itu sirup rempah secang itu hanya bisa bertahan itu kan nggak pakai bahan tambahan di mana Iya. pengawet atau saya nggak pakai seperti itu, hanya bertahan maksimal 2 minggu. Jadi pengiriman hari ini saya buat, hari ini 12 jam pendinginan, setelah itu saya packing langsung berangkat seperti itu. Besok udah saya pakai yang ekspres, besok udah sampai seperti itu. Langsung masuk kulkas, insya Allah lebih aman lagi gitu. Jadi Itu tanpa minuman- pengawet ya? Iya, Tanpa pengawet. pengawet Iya, ya? tanpa bahan pengawet. Betul. Berarti itu berupa sirup gitu ya Bu, bukan bubuk ya? Bukan berupa sirup. Oh iya iya. Berarti langsung dinikmatin. Pakai air, dicampur diseduh pakai air hangat. Oh atau enggak panas. langsung diminum ya Bu ya? Namanya sirup Ibu. Nanti diapet kalau sirupnya. Seperti sirup-sirup pada umumnya pakai Gitu ya. air Iya, atau air iya. panas atau air dingin, terserah sesuai dengan kebutuhan yang si peminum tersebut. Oh iya iya. Berarti ya lumayan juga ya Pak ya? Iya, iya, Sudah iya, iya. sampai ke Bandung. Nama sudah sampai mereknya apa, Mbak? Ibu Rohul, Ibu? Ibu Rohul, IBOE Rohul gitu. Oh, IBOE, Ibu E, Ibu ya, Rohul, Ibu Rohul seperti itu. Oke, Nggih. ya. Iya. Berarti selama ini sudah banyak suka dukanya ya Bu ya? Betul. Tapi tidak
sampai patah semangat nggih. Tetep Alhamdulillah, semangat. apalagi kita, kami ini bertemu dengan Barto and Friend dan Iya. juga kru 96 Sudah masuk termasuk itu ya komunitas kru, dan menambah keluarga di mana di situ Iya. menambah semangat. Kita melihat oh kita juga gini, oh ya sama berarti ya, ayo kita memberi support satu, Berkolaborasi. betul, Iya, memberi support satu iya. dengan yang lain seperti Semoga itu. tambah laris ya Bu ya. Terima kasih Bu Astri. Iya. Oke, baik itu dari Mbak Tutut ya. Kalau Iya. dari Mbak Ika pasti punya cerita yang beda lagi ya, Betul Mbak Astri ya. sekali. Ketika bicara soal suka duka ini kan Iya. masing-masing orang bisa beda-beda gitu. Mungkin lebih apa ya, lebih seru kali Lebih ya. seru mungkin ya kalau. Soalnya banyak produknya Pak Aldi. Betul. Serunya itu kalau dipesan orang, Iya. terus kurirnya bawanya kurang hati-hati, Nah, hancur iya sampai kan? lokasi. Sering ya kayak Susahnya gitu ya? gitu, Biasanya Pak. gitu. Kalau pakai Sering Mbak Ika kayak begitu. Iya, pertama Lumayan ya. enggak sih, baru cuman 3 kali terus Oh, 3 akhirnya kali. saya antisipasi kalau Lebih dekat ke mikrofon, Mbak. antisipasi kalau untuk pengiriman saya pakai kurir sendiri, Pak. Ada sendiri gitu. Jadi nggak bisa Jadi pakai khusus Gojek, ya? iya. Pakai Gojek atau pakai mobil itu juga masih rawan ya. Kadang kok kurang hati-hati. Resikonya kalau di puding seperti itu. Karena kan dia lembut, Pak. Iya, 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 iya. Jadi iya. kayak orang cantik gitu loh. Jadi harus hati-hati. Iya, bawanya juga harus mesti hati-hati. Iya, pokoknya harus hati-hati kayak gitu. Jadi selain puding ini juga ada pudot ya, yang Juga ada puding pudot. dalam bentuk Iya, minuman. minuman. Kalau minuman Puding saya sedot. pakai puding Pudot. susu sedot ya, Pak ya. Hmm. Kayak gitu itu juga banyak dari variannya, banyak 12 rasa kalau kayak gitu. Pudotnya selain pudot, saya juga menyediakan salad buah. Salad buah atau salad puding kayak gitu. Terus juga roti basah bayi pesanan aja sih Pak, biasanya buat di snack box kayak gitu. Kita terima juga kapan hari, sering itu tiap bulan terima dari Klinik Kecantikan Keke Indonesia Pak, Jalan Gupeng. Nah, iya, iya, iya. Kayak gitu. Dapat pesanan gitu ya. Iya, dapat pesanan Oke, kayak oke. gitu. Ini puding ini kan apa namanya? Kompetitornya banyak nih. Mbak Ika. Banyak Pak, Banyak tinggal ya. tergantung kita Apa ya. strateginya kalau dari CLBK sendiri? Kalau untuk CLBK sih mengutamakan dari rasa Pak. Iya. Rasa ya. Iya dari rasa. Meskipun di luaran harga murah-murah, saya tetap kualitasnya premium ya. Jadi harga saya pasti di atasnya mereka semua. Kayak gitu. Karena saya jaga kualitas. Bahan-bahannya kan juga pilihan gitu. Tapi kan memang tidak semudah membalik telapak tangan gitu ya untuk mengedukasi konsumen. Iya. Yang taunya kan seringkali kan kalau konsumen itu kan taunya Harga murah. murah, Iya, gede, enak iya. gitu ya. no? Itu Pak. Kalau dari Gimana kalau strategi Kalau cara strateginya ini? dari CLBK sendiri itu orang sudah kenal. Kalau produknya CLBK wah, pasti bukan kaleng-kaleng, pasti enak, makanya beda harganya. Coba aja beli di Holland atau apa gitu ya, sampai sebut iya. merek ya Pak ya. Iya. Pasti beda, pasti dia kan beralih ke saya lagi gitu. Jadi pelanggannya saya Sudah itu tahu sudah tahu rasanya. rasanya. Sudah Jadi tahu rasanya. jadi sudah by repeat order dari dari Balikpapan juga pernah, dari Makassar juga pernah seperti Nah, kalau itu. kirim-kirim sampai luar Jawa Kalau begitu? gitu enggak Pak, biasanya dia untuk relasinya Yang di rumah di sini. sakit kayak gitu. Oh, Tapi oke. juga sudah brandnya sudah dikenal sampai di sana gitu maksudnya. Oke. Wow, Kayak sudah gitu. meluas ya. Iya, iya, iya. Padahal Iya. saya kan bayi online. Iya, Saat ini kan bayi online ya Pak ya, nggak ada offline-nya. Jadi soalnya masih bekerja. Makanya saya ikut pelatihan kayak Cruise 96, Barto and Friend, tujuannya saya untuk memperluas pasar gitu. Iya, 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 Kayak betul, gitu. betul. Tujuannya betul. seperti itu. Ya, 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 ya. Oke. Nah, sementara promosinya seperti apa? Apakah nyoba-nyobain atau? Oh enggak Pak, saya kalau pertama dulu gitu dari awal tahun 2007 kan by tester ke teman-teman atau kerabat aja. Teman-teman terdekat mungkin ya. Saat ini Iya. saya di online-nya di itu Pak, di TikTok atau di Instagram. Kayak gitu aja sih saat ini. Dan itu sudah bisa Sudah bisa naik ranking juga sudah bisa seperti itu. Pengikutnya juga, pembeliannya juga hampir tiap hari ada repeat order. Ya, ketika tadi Mbak Tutut cerita ketika COVID itu kan sempat mengalami penurunan ya, meskipun herbal tetap ada pembelinya, tetapi tidak sebagus ketika 2015 dan Betul. kalau puding CLBK gimana? Saya naik Pak malah tingkatnya. Oh gitu ya? Karena fokusnya kan di IT kan sepi ya. Heeh. Saya bisa belajar dari konsentrasi fokus di online kami itu di usaha CLBK itu. Jadi mungkin mendukung yang biasanya saya dari IT
fokusnya, terus saya akan beralih ke di CLBK ini. Oke. Kok lumayan penghasilannya kan gitu, daripada kok Langsung ikut terus. digas. Akhirnya saya gaspol untuk ikut komunitas-komunitas seperti Nah, UMKM. ketika COVID itu pengirimannya sudah pakai kurir pribadi ya? Sudah Pak, saya dari awal itu pertama kali waktu tahun 2007-2010 lah sudah bisa bikin bervariasi sampai kirim-kirim ke mana itu, ke Citraland, ke Dharma Permai, ke bank-bank itu juga seperti itu. Jadi dengan antisipasi seperti itu, kalaupun saya nggak ada kurir waktu itu, ya orangnya saya suruh ambil. Dari awal kita deal kita udah bilang gitu. Oke. Tidak mau beresiko. Jadi- tidak Artinya ketika COVID itu orang yang beli masih cukup banyak ya Mbak Ika? Masih kan karena saya kan 2007 itu udah sudah rame ya Pak pasarnya. Cuman kan saya nggak floor di variannya cuma sedikit aja kan waktu itu. Terus akhirnya saya belajar juga ikut pelatihan puding yang kayak model-model karakter dan lain sebagainya. Akhirnya menambah wawasan juga, akhirnya menambah cuan juga gitu. Jadi bervariasi. Oke. Ya menarik ya, karena kan waktu itu kan orang pada nggak berani keluar rumah gitu. Jadi Betul, banyak ya. kirim-kirim ya waktu itu Betul, ya. masih Pak, masih. Alhamdulillah Oke. masih. Oke. Baik, Mbak Astri nanti kita lanjutkan ya. Oke. Kita Nggih. break lagi ya Oke. untuk ke iklan dulu. Oke. Ya, sementara yang ada di depan kita semua ini adalah puding CLBK Wedang Uwuhnya, nanti kita coba di lain kesempatan. Baik. Karena undangannya ternyata baru nyampe tadi pagi ya. Ya. Oke, silakan kalau kita akan coba bareng-bareng menikmati ini puding CLBK-nya Mbak Ika. Sementara saya juga boleh dong ya kita mengundang Mas ini ya. Boleh. Mas Freddy Iya, Mbak, dari nggak Barto sembarang. and Friends. Silakan Mbak Astri dipotong aja. Nggak usah ragu-ragu, potong aja. Cantik. Ya, Mas Freddy. Berarti ini ulang tahun ya? Ya, ulang tahunnya Mas Freddy. Kurang tadi Pak Sudi. Mas Freddy dari Barto and Friends. Silakan Mas. Ayo Mas, kita in frame Mas. Oh, nggak cukup karena ada jalannya masih. Oh iya. Ini Mas Freddy Ya. ini Mas Freddy ini salah seorang mentor di Barto and Friends. Barto and Friends ya. Oke, bagian dan kurasi ini Mas Freddy ini. ya, Kurasi Makanan. kurasi ya kurasi produk. Produk Dan dari Kalau ini namanya puding apa ini, Mbak Kek puding, Mika? Mbak, kek puding pandan kalau ini. Cake puding pandan gitu Iya. ya. Dan ini customize ya. Artinya orang bisa Bisa pesan, request. bisa request. Bisa Pak. Pakai apa tadi? Pakai foto juga bisa ya? Bisa pakai foto bisa. Foto kok mungkin- bisa dimakan gimana? Bisa dimakan. Ntar dibeli itu kan kertasnya dari wafer Pak. Oh. Ada print khususnya. Jadi Iya. benar-benar yang dibinginin apa kayak gitu bisa. By order karakter juga bisa. Kalau mau dikasih uang pun juga bisa. Uangnya juga dari itu. Uangnya uang beneran Pak. Mas Uang beneran. Iya, jadi bikin nambah suasana gitu biar makin seru acaranya. Jadi Oke. dikasih uang dalamnya pudingnya itu. Hmm. Tapi tetap ada kemasannya khusus juga gitu, nggak langsung Oke. dimasukin gitu Pak. Iya. Butuh waktu berapa lama kalau bikin kayak begini? Kayak gini mungkin kurang lebih 3 jam ya Pak, karena kan 3 jam. butuh dinginnya ya. Oh, Gitu, prosesnya butuh pendinginan. pendinginannya, ya. Iya Pak, butuh pendinginan kayak Ya, gitu. oke. Mas Freddy sudah mencoba, ini adalah yang kedua. Silakan satu. dan lapar. bagaimana Mas Freddy? Ya, mungkin bisa pakai mikrofon. Mas Fred, ini kan Mbak Ika dan Mbak Tutut ini kan teman-teman dari ini. Oke, Betul. thank you Mbak. Oke, sahabat UMKM, ini dari punyanya CLBK ya. Memang waktu awal dikurasi Hmm. sampai sekarang memang masih konsisten ya. Dan rasanya tetap sama. Mungkin di sini dari CLBK juga ada semacam inovasi ya. Iya ada. Dari kemarin yang hanya puding aja, sekarang tengahnya Kasih cake. jadi buat inovasi buat teman-teman yang mungkin putra putrinya yang ulang tahun Betul. ya. Betul Pak. Betul kan? Jadi di sini memang kalau saran kami sendiri masih dipertahankan aja karena ya mau dijaga rasanya aja. Ya terima kasih Pak Freddy. Jadi Masih enak kok ini. berarti memang sejak awal konsisten gitu ya. Oke. Beda dengan yang waktu awal. Oh. Kemanisan. Kurang. Kemanisan. Dulu kemanisan. Hmm. Jadi waktu dia tuh kurasi waktu itu pudot. Pudot. Kemanisan banget. Iya. Sampai ini apa ini? Akhirnya kalau nggak salah 4 kali ya
Iya. 4 kali perbaikan. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dinikmati seperti ini. Mana dikasih tantangan dari Barto waktu itu Pak, bikin Iya. puding gurih ya, Gurih safari ya. puding. apa Saya itu? bikin, akhirnya berhasil ya Pak Freddy ya waktu itu ya. Puding gurih Pak, saat ini kan sebagian kan orang taunya puding itu manis. Saya dibikin tantangan sama Pak Barto itu suruh puding gurih. Puding tapi gurih, mungkin Iya. buat orang-orang yang nggak suka manis, Nggak suka manis. bisa pakai puding gurih itu. Waktu itu bikin safari puding ya Pak, Iya. dari pastel, dari abon. Abon. Yang dari abon Pak. Karena Puding puding abon. yang seperti itu di Jakarta sudah banyak. Lebih banyak. Dan di Surabaya belum ada pesaingnya gitu. Kalau main seperti ini kan kita tahu harus Iya. Tadi saya tanyain. betul. Kompetisinya kan luar biasa ketat. Red gitu. Ocean. Nah, kalau main yang puding gurih itu masih di Blue Ocean. Oke. Belum ada Cuman saat pesaingnya. ini kita lagi cari pasarnya Pak yang susah Cari untuk marketnya, puding safari puding itu. Oke, Nah, Puding itu. Mas, gurihnya ya Pak. Mas ya. Freddy mudah-mudahan masih ingat karena produknya memang tidak sedang ada di sini. Kalau sirup apa tadi? Sirup rempah secang. Sirup rempah secangnya Mbak Tutut Mbak Tutut. sendiri seperti apa? Cerita waktu Ya, kurasinya awal gimana itu? tuh? Saya masih ingat sama Om Barto ya belum bisa ngeblend antara secangnya. Sehingga waktu itu ya sama Om Barto. Iki asine arep nang ndi sih rasane. Waktu saya nebak, wah iki pokak ini. Bukan, ini secang. Om Barto ngotot. Iki kayak wedang uwo tutu. Akhirnya Poka itu apa? Towa itu. pokak itu Bukan, kayak Cai. minuman khasnya Gresik. Lah itu towa itu dah. Bukan. Herbal juga. Bukan Pak. Towa itu yang buat itu yang di masjid-masjid itu. Itu towa itu loh. Oh, Iya, Pak iya. Aldi ini ya. Nah, terus gimana? Nah, Poka. setelah beberapa kali kurasi, padahal 2 kali ya. Jadi Tutut ini memang orangnya yang tipe apa ya? Tekun. Bukan ngeyel ya, tapi dia Pak, iki lah kayak gini enak kayak gini. Akhirnya kita itu ngasih cuma 2 kali masukan sudah jadi rasanya. Oh. Nah, itu langsung- jadi taste-nya memang bagus. Taste-nya Bu Iya. Tutut bagus gitu Jadi ya. memang beliau ini kalau dibilang ini loh Bu, gak ngeyelan tapi ngasih masukan. Kalau kasih gini lebih enak Pak. Akhirnya ketika kurasi terakhir ya, wah ini Bu pas. Nah itu sekarang tinggal mempertahankannya. Berhubung nggak ada produknya, saya nggak bisa ngincipi. Oke. Kalau gitu sudah cukup ya. Silakan keluar Mas Freddy. Karena mikrofon kan harus dipakai ini ya. Kayak di nyelu-nyelu. Oke. Terima kasih Mas Terima kasih, Freddy. Terima kasih Mas Fred. Ini Iya. saya baru Mas Freddy yang datang ya teman-teman dari Barto Erven hari ini. Iya. Kita balik lagi ke tamu kita Mbak Astri ya. Saya ke Mbak Tutut dulu. Mbak Ya. Tutut, ini kan program kita ini kan bedah UMKM ya. Betul. Dan ketika kita bicara wirausaha itu kan yang paling susah adalah menjaga mood kita, menjaga Betul. semangat kita Betul. gitu ya. Betul sekali. Kalau dari pengalaman kan sudah lumayan panjang. Nanti mungkin Mbak Ika lebih panjang lagi Mbak Tutut 2015 sampai hari ini. Bagaimana kemudian ini sekaligus menjadi inspirasi untuk teman-teman UMKM yang baru belajar menjaga semangat tetap terjaga baik. Apalagi kalau dagangan laris gampang, Iya. bener ya Mbak Astri ya? Iya, Ya, betul bagus, sekali. Itu moodnya wis oke begitu. Wes tertawa tok pokoknya. Wah. Tapi kalau hujan, balai kota hujan, wah. Nangis ini. Betul. Gimana kalau? Iya, terima kasih Pak Aldi. Kalau untuk menjaga mood itu kalau kita udah ketemu sama teman-teman, walaupun gini Pak, saya itu mindset saya seperti ini. Kalau saya itu jualan ada sekali buat itu umpamanya 20. 20 itu saya itu gini, kalau umpamanya kita ketemu sama teman-teman, kok nggak ada sing nuku yo. Walau kita guyon-guyon aja. Udahlah kalau mau incip aja, ambil seperti itu kan. Saya nggak memikirkan apa namanya, saya besok itu istilahnya balik modal apa. Iya. Insya Allah akan ada balik modal Pak. Oke. Teman-teman gini, Iya. oh ya udah, ini udah ada, ambil aja. Ini masih dari 20 itu, oh masih ada kelebihan, mamanya 8 apa. Saya WA aja, ini ada kelebihan sirup rempah secang, ini mah, oh yaudah, apa, taruh aja ke rumah ini ya, transfer. Ya alhamdulillah, seperti itu aja. Jadi kita mood booster saya itu seperti ini aja Pak, apa bukan kita mengejar untuk, benar kita butuh uang, tapi kita tidak mengejar, aku jualan harus segera dapat uang. Enggak seperti itu kalau untuk saya. Jadi kita ketemu teman-teman itu juga Senang. menambah senang kesenang apa mood booster saya juga.
kita bawa dagangan teman-teman suka, walaupun nanti ya TF ya, walaupun lupa ya TF-nya beberapa hari lagi ya. Tapi juga ini sudahlah, saya pikir mungkin lupa, mungkin masih banyak kerjaan seperti itu. Tapi tiba-tiba aku utangku piro lah, itu yang saya harus semangat ya, seperti itu. Ya itu aja. Jadi menambah, apalagi di Barto and Friend dan juga Kru 96 itu menambah semangat saya. Kapan ya di Mercury lagi ya? Kapan ya ketemu ini? Jadi ada sesuatu yang walaupun yang dirindukan seperti itu. Walaupun kita bicara itu, ayo apa modal begini, ayo gelem tuku ta. Iya wes ayo, seperti itu aja Pak, seperti itu. Jadi tambah menambah support mood foster saya seperti itu. Terima kasih Pak. Memang strategi itu macam-macam ya. Tapi kan Mbak Tutut ini kan RW ya. Betul. Bukan Bapak, saya ketua RT. Ketua RT Bu ya. RT. Bu RT ya. Ketua RT. Nah, nggak bisa itu warganya dikumpulkan, ayo lega tuh secang, nggak usah rapat. Jangan Bapak. Nggak Jangan Bapak. Nanti saya kena blacklist. Bulurat, jangan ya Bulurat. Tenang. Nggak apa-apa. Kemarin kita sudah datengin Bu Camatnya, tenang aja. Kemarin saya sudah ketemu sama Bu Camat Wonokromo. Ya tapi itulah kalau dari Bu Tutut ternyata bertemu banyak teman, menambah teman terus. Betul. Menambah teman itu cara terbaik untuk menambah imun. Iya, menambah imun betul, dan Bapak. mengembangkan market ya. Betul, seperti Ya, itu. karena bisa dari omong-omongan begini. Karena memang produk beliau ini bukan produk yang kayak Mbak Ika bikin gitu ya. Betul. Yang memang orang bisa ngelihat langsung tertarik. Kalau sirup secang itu kan harus dirasakan dulu. Iya, Tapi bisa bertahan sampai hari ini luar Alhamdulillah. biasa. Iya, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan terus lebih maju ya Mbak Amin. Tutut Amin. usahanya. Ya, amin. Terima kasih Bapak. Oke, kalau Mbak Ika gimana Mbak Ika? Kalau saya itu jaga moodnya harus senang terus ya Pak ya. Karena ada kadang-kala ada susahnya. Enggak ada ini berarti. Waduh, hebat ini ya. Iya, harus baik aja. Pak, harus dipisah ya Pak ya. Soalnya kita kan butuh cuan tiap hari, harus jaga semangat. Biar rezekinya itu datang gitu sih. Saya optimis aja sih, pokoknya saya rutin Instagram, saya jalankan di TikTok itu juga alhamdulillah gitu. Kemarin sukanya ikut di Batu and Friend ya Pak. Selama ini kan juga punya cita-cita. Kapan sih aku diorderi sama orang Bu Wali Kota atau apa gitu. Tunggu tanggal mainnya. Setelah ikut Batu and Friend dan ke Bu Wali Kota, alhamdulillah Pak. Setelah Akhirnya sempat akhirnya juga. di order. Oke. Di repeat order berturut-turut waktu itu. Dari kita waktu ke kunjungan ke sana. Oh, sebelum kunjungan sih kita kan di itu wisuda ya. Wisuda Batu and Friends. Saya kan ngasih bingkisan ke Bu Eri. Iya. Ya itu. Terus berikutnya di mana itu di acaranya Bu Eri akhirnya di repeat order. Saya waktu itu bawa bikin puding sama pudot juga. Waktu di acaranya IPMI kapan hari di order semua sama Bu Eri juga. Saladnya Alhamdulillah ya, juga. Pak ya. Jadi alhamdulillah sudah sampai ke situ gitu loh Pak maksudnya. Iya. Jadi kan saya makin pede ya jualannya. Iya. Tambah semangat. Tambah semangat iya Pak. Jadi kalau misalnya ada yang nanya Mbak Ika, gimana cara kita untuk terus bersemangat berjualan? Apa nasihat? Apa advice-nya atau nasihatnya apa? Kalau saya sih simpel aja ya Pak, jaga hati, jaga suasana hati. Maka rezeki akan datang. Kalau hatinya itu nggak mood, pasti rezeki menjauh Pak. Itu sudah saya buktikan. Jadi kalau suasana hati saya nggak baik, lagi bad mood gitu, nggak ada orderan Pak, nggak ada repeat order memang sehari nggak ada. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya pas banyak pesanan, suami sama anak-anak agak suruh menjauh dikit ya? Enggak Pak. Itu malah yang menyupport kami Pak gitu. Oh gitu ya? Iya, karena kan saat ini saya Ya itu memang support yang paling oke karena nggak bayar ya. betul sekali. Karena kalian suami. Betul Pak, betul. Iya. Oke. Tapi ngomong-ngomong Mbak Tutut, Mbak Ika untuk perizinan semuanya sudah lengkap. oke ya? Sudah lengkap. Alhamdulillah kalau untuk puding sudah halalnya sudah keluar sih Pak. Tinggal di BPOM ya Pak sama merek dagang. Saya lagi mencari gimana caranya untuk perizinannya saya bisa semuanya kayak gitu. Bisa semuanya. Sekarang Iya. in proses ya? Saya lagi proses. Iya. Mudah-mudahan nanti berjejaring di komunitas rumah UMKM bisa kedepannya bisa dibantu Fasilitasi. Amin. Untuk mengurus difasilitasi Iya Pak, betul. untuk lebih mudah. Terutama Iya. di Ya. merek dagang itu Pak. Dagang, Ya ya. itu kayaknya agak susah ya Pak ya. Tenang ada Mas Freddy. Iya. Nanti kita akan minta Nanti beliau yang dibantu membantu. sama Mas Freddy. Iya, teman-teman Siap, Barto terima and Friends. kasih. Oke. Iya. Baik.
Mbak Astri, kita sudah sampai di bagian akhir, nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol santai kita ini. Nah, sekarang kita mau minta closing statement atau Yeah. apa? Ya, dari Mbak Tutut dan juga dari Mbak Ika, closing statementnya untuk teman-teman UMKM, apa yang ingin disampaikan agar tetap semangat Yeah. dalam Berkarya. berkarya gitu. Iya. Mulai dari Mbak Tutut dulu. Ya, untuk teman-teman yang UMKM yang barusan merintis maupun yang sudah merintis punya produksi, tetap semangat aja. Kita apalagi kalau udah masuk ke Barto and Friend dan juga masuk ke Kru 96, kita akan menambah persaudaraan, menambah keluarga yang baru, dan yang penting kita tetap disupport sama teman-teman yang ada di Barto maupun di Kru 96. Kolaborasi bukan kompetisi. Oke. Iya, oke. Kalau Mbak Ika? Buat teman-teman UMKM yang saat ini lagi merintis, tetap semangat aja, jaga hati dan suasana. Jangan lupa posting yang paling penting, biar makin dikenal banyak orang. Terus jaga hubungan sama Kru 96 maupun Barto and Friend, makin banyak relasi, makin banyak cuan. Itu yang saya alami. Amin. Amin. Oke. Baik, kita harus segera mengakhiri. Terima kasih untuk Mbak Tutut dan Mbak Ika. Terima kasih Sukses kembali. selalu Terima untuk kasih, Amin. amin. terus berkarya sampai bisa naik kelas ya. Iya. Oke, makasih. Oh ya Pak, satu lagi. Buat teman-teman UMKM atau yang lagi dengerin ini, kalau buat punya acara, jangan lupa di order produknya CLBK. Camilan lezat buat keluarga. Jangan khawatir. Jangan khawatir, ada Instagramnya juga kok. Oh ya, Iya, Instagramnya iya. di mana, Bu? Instagramnya Rumah Puding CLBK, TikToknya juga tiap hari hampir lewat di beranda. Oh iya. Jadi jangan lupa di order ya teman-teman. Mbak Ika sendiri yang main di TikTok. Kalau itu anak saya Pak yang bagian kok itu. nggak Mbak Ika sendiri yang main? Saya Kalau- cukup produksi aja Pak. Iya. Kalau Bu Tutut, Kalau saya di IG sirup rempah secang. sirup ya. Sirup, Sirup. rempah secang. Ya, jangan lupa. Ya. Semoga sukses ya. Terima kasih, Ibu amin. Ika dan Bu Tutut. Terima kasih. Iya. Kru 96 Kolaborasi bukan kompetisi. Baik, luar Hore. biasa. Semangat. Ini adalah perbincangan perdana dari komunitas Rumah UMKM yang dikomandani oleh Mbak Astri. Terima kasih ya. Iya, Mbak Astri Pak sudah Aldi. menghadirkan teman-teman ini, dan minggu depan nanti kita akan hadirkan teman-teman yang lain. Iya. Gitu ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya diberikan sama saya. Sama-sama Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Ini setiap hari Sehat-sehat Sabtu. terus. Ya, kita Iya, setiap hari. ketemu lagi dengan teman-teman dari komunitas Rumah UMKM hari Sabtu minggu depan ya. Iya. Oke, kami pamit. Sampai ketemu di perbincangan bedah UMKM selanjutnya. Dah.